Sobat IPers, kali ini kakak tingkat kita mengikuti kegiatan pelatihan KKN dan PPL. Yuk kita langsung saja tanya apa sih persiapan mereka? Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Tridharma Mayasa, Prodi PGSD semester 6 dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sustiani, saya berasal dari Prodi PGSD semester 6. Ya. Perkenalkan, nama saya Iwan Sepuane, saya dari Fakultas Pendidikan, saya merupakan dari Prodi PGSD semester 4 dan di tahun ini akan menjalani PPL. Nama kakak Niko Maulanjani, kakak dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 di ITP Markandeya Bali. Nama saya Nada, Iko Manada Kusuma semester 6. Ya. Oke, sekarang mau mengikuti kegiatan KKN. Baik, perkenalkan, nama saya Niko Mangfitriani, jurusan PGSD. Persiapan kakak sebelum memulai PPL ini lebih mempersiapkan diri agar tidak nervous nantinya, Ya. sama mempersiapkan diri mencari tahu apa saja yang dilakukan PPL, pas PPL dan KKN. Itu saja sih yang kakak persiapkan. Untuk persiapan yang pertama tentu dari segi fisik dan mental, yang kedua juga dari persiapan dari segi akademi, apa yang itu diminta sama pihak kampus itu yang kita kerjakan nanti. Untuk persiapannya belum semua sih, cuma baru beberapa, antara lain judul artikel sama tema. Itu aja sih. Untuk program kerjanya nanti mungkin nyusul sama dosen pembimbing. Persiapan saya sebelum menjalani PPL yaitu persiapan mental sih untuk terjun ke lapangan seperti itu. Jadi persiapan yang secara pribadi, kalau secara skup kampus tadi udah dilaksanakan pembekalan. Terus untuk saya pribadi sih menyiapkan diri, karena kita sebagai mahasiswa tentunya harus memiliki kapasitas diri dulu, karena kita akan terjun ke lapangan. Itu saja sih. Persiapan mungkin lebih ke nanti ya, nanti pas penerjunan itu bagaimana persiapan dan segala hal. Itu yang pertama disiapkan. Tadi kan udah dapat pembekalan. Ya. Pembekalan KKN itu ada beberapa program kerja yang harus dilaksanakan. Jadi persiapannya seputar itu. Contoh, untuk yang di KKN sendiri itu ada 3 program kerja, 2 program kerja utama, 1 program kerja pendukung. Untuk program kerja utama itu ada proyek kemanusiaan. Itu tentu nanti berhubungan dengan desa, dan persiapannya pasti lebih ke sosialisasi dengan perangkat desa, masyarakat dan lain sebagainya. Terus untuk yang di riset atau penelitian itu nanti pasti lebih ke persiapannya observasi tentang permasalahan yang ada di desa itu. Jadi kita sembari berjalannya waktu selama 3 bulan nanti mencari solusi dari permasalahan yang kita temukan di desa itu. Nah, kalau yang terakhir itu back to school, itu kita mencari data ke sekolah khususnya untuk mengetahui di pelajar itu di kelas 12 entah itu SMA atau SMK, orang-orang itu, adik-adik itu mau melanjutkan kemana. Itu 3 program kerja utama dari KKN ini. Tapi untuk persiapan lebih ke diri sendiri pasti nanti banyak hal yang ingin disiapkan untuk menunjang program kerja itu. Salah satunya ya percaya diri, terus apa lagi ya kalau biasanya gitu. Salah satunya itu. Mungkin apa ya? Persiapan yang lain-lain sih. Yang paling penting itu persiapan mental. Nggak ada ketakutan sih sebenarnya. Ya dijalanin aja gitu. Oh, jalanin aja ya biar semuanya lancar gitu ya. Untuk ketakutannya tentu banyak ya. Pertama, tantangannya itu di waktu. Kedua juga dari artikel, karena dari judul juga tentunya masih ada revisi atau apa nanti. Terutama diisi. Takutnya nanti setelah artikelnya jadi, karena pembimbingnya sibuk, kemudian tiba-tiba di H-berapa kita mau ngumpul baru
revisi. Kayak itu saja. ketakutannya Kak ya? Itu Ketakutan pastinya ada ya, setiap ketakutan, setiap hal yang belum kita lakukan pasti ada ya ketakutan yang akan apa gitu. Ya mungkin yang paling kakak takutin apa program-program yang nanti kita akan rancang dan rencanakan itu tidak terwujud, itu sih yang paling kakak takutkan. Sebenarnya enggak ada yang perlu ditakuti. Iya sih. Yang penting lebih ke manajemen waktu. Nah, sekarang kan kalau yang KKN itu tidak hanya KKN aja, tapi juga harus kuliah kan? Iya. Ya, ada mata kuliah yang harus diampu, yang harus ditempuh selama KKN juga. Itu semari juga kita melaksanakan kegiatan KKN, kita juga akan melaksanakan kegiatan perkuliahan. Mungkin lebih di manajemen waktu nanti di akhir. Ketakutan kakak hanya sama siswa-siswanya, ketakutan kakak. Terus takut pada saat nanti melaksanaan PPL-nya itu ada yang kurang, takut tidak disiplin atau kurang percaya diri, kurang pengetahuan juga terkait dengan PPL-nya, itu aja sih. Bicara ketakutan ya, ketakutan saya pribadi, kalau saya orangnya itu kurang pede. Ketakutan saya itu, jadi saya sebagai mahasiswa ITP, saya membawa nama kampus, dan tadi juga ditekankan oleh Bapak Rektor bahwa kita membawa ini logo kampus. Jadi ketakutan saya pribadi adalah ketika saya nantinya kurang maksimal dalam menjalankan PPL ini dan kurang memberikan manfaat kepada sekolah, itulah ketakutan saya sendiri. Tujuan kakak nantinya biar bisa lebih percaya diri, biar bisa mengetahui sifat siswa itu bagaimana. Terus tujuan kakak biar menambah pengetahuan juga. Tujuan kakak agar menjadi bagaimana menjadi guru yang lebih baik. Kalau dari yang seperti program KKN yang sekarang di tahun 2022 ini kan ada 3 program kerja. Yang pertama tentu itu dari proyek kemanusiaan, kita goalsnya nanti ada satu kegiatan atau program yang bisa dilanjutkan di tempat KKN itu. Artinya kegiatan yang kita lakukan oleh mahasiswa KKN itu sifatnya berkesinambungan, artinya berkelanjutan di desa itu goalsnya. Terus untuk asistensi tentu goalsnya itu ada satu gagasan atau outputnya itu berupa karya tulis ilmiah, berupa artikel nanti yang tersubmit atau terpublikasi di jurnal. Tujuan setelah menjalani PPL agar bisa merancang artikel. Kalau goals saya pribadi itu adalah saya bisa bermanfaat nanti di sekolah tempat saya PPL dan juga bisa menambah ilmu saya nanti ketika terjun di lapangan. Saya mendapatkan bagaimana sih situasi nanti ketika kita bekerja sebagai guru. Gitu. Tujuan kakak setelah KKN ini, kakak ingin membuat proposal sama yang seperti mahasiswa lain pada umumnya, proposalan, skripsian dan lulus dengan tepat waktu yang sesuai template yang direncanakan itu aja. Setelah ini tentunya kan ini program wajib. Tentunya setelah ini maunya langsung ke pengajuan proposal untuk skripsinya. Kemudian semoga artikel ini bisa diterima dan semua sampai ujiannya nanti lancar. Pasti Kak ya. Oke, untuk adik-adik sobat cendekia tentunya yang belum pernah melaksanakan kegiatan ini, khususnya yang semester 2, itu kan belum ya. Pertama, PPL. Kalau PPL itu tidak perlu ada yang ditakuti karena akan mengalir seperti air gitu ya. Jalannya waktu gitu ya. Berjalannya waktu itu pasti akan terjadi dan kita harus mempersiapkan itu dari awal. Poinnya kalau ada satu dosen yang pernah mengatakan satu kutipan bahwa siap dulu baru mulai, jangan mulai dulu baru siap. Gitu. Baik, tips untuk adik mahasiswa yang belum menjalani PPL, semangat terus seperti itu.
mungkin bisa dipikirkan dari sekarang untuk nanti di PPL mau ngambil tempatnya di mana. Terus mungkin bisa nyari kelompok dulu, kalau bisa nanti milih kelompok sendiri itu lebih bagus. Kemudian boleh pikirkan dari sekarang untuk judul artikelnya gimana, cara buat artikelnya gimana. Terus nanti bisa belajarlah dari sekarang untuk yang belum PPL dan KKN. Ya, itu saja. Buat adik-adik yang belum menjalani PPL dan KKN sih agar lebih mempersiapkan diri agar nantinya tidak nervous, tidak percaya diri dan tidak juga agar lebih baiklah dalam menjalani PPL daripada kakak. Kayaknya kakak juga banyak kurang dalam menjalani kegiatan PPL ini. Ya gitu itu aja sih. Tips saya adalah kita siapkan diri, kita jangan tertutup dengan perubahan karena yang kekal itu di dunia ini adalah perubahan. Jadi seperti sekarang ada kurikulum KTSP, ada K13 dan sekarang akan menuju ke Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Jadi buat adik-adik nantinya siapkan diri untuk perubahan tersebut. Jangan hanya terstuck dengan hal yang apa yang terjadi sekarang ataupun yang sudah lalu. Kita harus bisa juga menatap apa yang akan terjadi ke depan gitu. Baik, untuk tips adik-adik, untuk terutama adik-adik semester 4 ya yang akan PPL. PPL semoga di tempat PPL dimanapun itu semoga mendapatkan siswa yang baik pastinya ya, melaksanakan tugas dengan baik, tetap jaga nama kampus dengan baik. Dan laksanakan tugas sebaik-baiknya. Ingat jaga alma mater kampus ITB Markandia Bali. Oh ya, baik Kak, terima kasih sudah banyak sekali pendapat yang telah diberikan tadi. Saya ucapkan terima kasih Kak ya, dan saya akhiri dengan terima kasih. Terima kasih kembali deh.